وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa nifidin azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang masih memberikan nikmat kepada kita hingga kita masih bisa menghirup napas di pagi ini dalam rangkaian keimanan kepada Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam rangka untuk memperkuat lagi iman kita, memahamkan lagi kita akan agama ini, maka pada kesempatan kali ini kita melakukan majelis ilmu wabil khusus terkait dengan sholat, dan kita masuk di kitab yang ketiga, kitab karya Al-Imam Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Jadi ketika kalian mendengar atau melihat nama-nama ini, ya inilah tentulah nama-nama para ulama yang bisa menjadikan rujukan. Mobil khusus ketika beliau ini sejak hidup sampai meninggalnya, ya, itu yang terekam oleh kaum muslimin adalah hal yang baik, maka insya Allah mengikuti ulama-ulama seperti ini, insya Allah kita akan selamat ini dalam perjalanan kita di dunia ini menuju akhirat. Tapi kalau kita mengikuti ulama-ulama yang masih hidup dengan karya-karyanya yang masih hidup, kita nggak tahu nanti akhirnya beliau seperti apa. Maka tentu mengikuti yang sudah mati itu lebih aman daripada mengikuti yang hidup. Hanya kalau mengkaji kitab, yang paling aman itu kitabnya ulama-ulama yang sudah selamat sampai di akhir hayatnya. Karena ada seorang ulama yang kemudian dia pernah hidup di atas bingkai ilmu, tapi justru terakhirnya malah kemudian berbelok ke arah ke jalan yang salah. Nah, jadi kalau kita belajar pada Imam Ibnu Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Albani, itu ulama-ulama yang sudah wafat dengan karya-karyanya, dan sampai akhir hayatnya beliau dikenal sebagai orang yang lurus. Baik, Ikhwanuddin azan ya Allah wa iyyakum. Risalahnya ada tiga masalah penting tentang sholat. Yang pertama, tata cara sholat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini fikih sholat, ya, mengacu pada tulisan atau karya Syekh bin Baz. Nanti ada fikih sholat yang terkait dengan Syekh Albani dan seterusnya. Nanti ada juga Syekh Abdullah Al-Jibrin, itu juga bikin kitab. Kemudian ada juga Syekh Abdullah At-Tuwaijiri, itu juga bikin kitab. Nanti kita juga ada Syekh Wahab Al-Qahtani, itu juga bikin. Dan belajar berbagai macam versi. Ini kamu akan tahu, ternyata siapapun yang nulis ternyata caranya sama. Atau kalaupun berbeda, ternyata ada dalilnya gitu. Jadi jangan sampai kita berpendapat sholat kita yang paling tepat gitu ya. Atau kalaupun berbeda, kita akan lihat mana yang paling sahih, mana yang paling rajih dalam berpendapat. Seperti kemarin dalam kasus turun dari dari i'tidal ke sujud, itu didahulukan mana? Didahulukan mana? Tangan. Ketika naik didahulukan lutut. Itu fikih. Walaupun itu dalam fikih ada dua pendapat, tapi seorang thalibul ilmi, penuntut ilmu, itu harus kemudian berusaha untuk mencari atau memilih pendapat yang paling kuat. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.